Karena apa? Allah tidak bertempat, Allah tidak butuh kepada tempat yang ditempati. Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsi, berdiri di dalam zatnya sendiri, tidak butuh mukhasis, pencipta yang menentukan jadinya Allah, dan tidak butuh kepada mahal tempat yang Allah tempati. Jadi jawabannya gimana kalau kita ditanyai oleh orang, Allah itu seperti apa? Jawabannya Allah tidak seperti-sepertikan. Gimana Allah itu bentuknya? Allah tidak bisa bagaimana. Allah tidak bisa dibentuk-bentukkan. Membentukkan Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Terus ketika ada yang tanya, Allah berada di mana? Maka jawaban yang paling tepat adalah Allah tidak berada di mana-mana. Allah berada di mana? Allah tidak berada di mana-mana. Mengapa jawaban paling tepat seperti itu, katanya Syekh Nawawi Banten di dalam Qatrul Ghais? Karena Allah tidak bertempat. Makanya ulama-ulama salaf dulu, orang awam diajari pujian itu sebelum sholat. Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Kalau kiai-kiai dulu diajarkan meskipun sedikit-sedikit, kalau sekarang nggak diajarkan, cuma sebatas pujian, sing pujian pun nggak paham apa qiyamu binafsi, apa mukhalafatul hawadisi. Jadi maksudnya biar apa? Orang itu kalau sholat tidak menganggap Allah itu seperti apa, dan tidak menganggap Allah berada di mana. Yang penting hatimu merasa dilihat Allah. Mengapa kok demikian? Karena kenikmatan surga yang paling nikmat adalah ru'yatullah, bisa melihat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatal wajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatal wajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatal wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam mamba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bila di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab Nurul Iman 50 hadis Sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih yang ditulis oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Salim, sampai di hadis yang ke-22, pertemuan yang ke-12. Semoga ilmu yang kita baca ini dapat bermanfaat pribadi, khususnya untuk kita, umumnya untuk seluruh umat Rasulullah SAW yang menyaksikan pengajian ini. Ala diniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholih wa ala kulli niyati jami'il awliya jami'il anbiya wa jami'il ulama al-madhkur asma'um fi hadhil kutub
bijai Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a li kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in sanimidin jamil malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsi wa jami' ru'asail malaikatil ab'a radhiyallahu anhum salatu wa salamul majma'in jami' matil arbaatil mujtahidin wal qurra'ul fanfasun wa ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadatu sufiya muqallidin fitin jamil fuqa al muhaddithin jami' awliyal kana ajma'in radhiyallahu anhum salatu wassalam ajma'in wa taghasham bi rahmal maghfirah wa alaina fa ana min barakati masrari manwari mulumi manafati mukarramatin fid din wa dunal akhirah syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami walidaina. Nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut. Jami'a baina wa ummatin masyayina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina ikhwan fiddin wa ahlina wa adamina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat maghfirhum warhamhum wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan kemarin kita membaca hadis riwayat sahabat Abu Hurairah yang menerangkan idza qumta ila sholat fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan tsumma fa'al fi sholatika kullaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang menyimpulkan bahwa orang sholat itu harus tenang, harus tumaknina, harus sukun, harus diam seluruh anggota tubuhnya pada saat berdiri, pada saat ruku, pada saat iktidal, pada saat sujud, pada saat duduk di antara dua sujud, dan seterusnya. Tidak boleh terburu-buru. Makanya orang sholat itu terlalu cepat makruh, terlalu lambat makruh kalau jadi imam. Kalau jadi imam itu yang sunnah itu standar, tidak cepat, tidak lambat. Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif, disuruh entengkan sama Rasul, disuruh ringankan. Fa inna fihim dza'if wa dzal haja wal kabir. Karena di antara makmummu ada yang tua renta, ada yang lagi sakit, ada yang anak muda, anak kecil, ada orang yang sholatnya membawa anak kecil. Nabi itu tidak senang ketika beliau sholat di belakang ibu-ibu yang bawa anak, anaknya lagi nangis karena kehausan, pingin nyusu, pingin menetek kepada ibunya. Jadi kalau kamu ngimami kaum, maka ringankan, jangan terlalu cepat karena kasihan yang sakit, kasihan yang tua, yang punya rematik, kolesterol, yang punya asam urat. Jangan terlalu lambat, kasihan yang punya hajat, yang kebelet pipis, yang kebelet ngenge, atau yang perutnya lapar, dan seterusnya. Kemudian inti daripada sholat itu penghormatan kepada Allah, yaitu rukuk dan sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Paling dekatnya kesempatan atau waktu hamba dengan Tuhannya adalah pada saat hamba itu sedang sujud.
Makanya Nabi pesan fa'aktsirud du'a, perbanyaklah doa fi sujudikum, hadis riwayat Imam Muslim. Perbanyaklah doa pada saat kamu sujud, karena waktu kamu dekat dengan Tuhanmu itu pada saat sujud. Seolah-olah kalau kita doa langsung Allah dengar, langsung Allah kabulkan, kayak gitu. Jadi kalau doa ketika sujud, yang jelas karena sujud itu sholat, doanya tidak boleh pakai bahasa Jawa, doanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau memang pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, maka doanya diucapkan di dalam hati. Kalau dilafadzkan secara mulut, sholat kamu batal. Sholat itu wajib doa bahasa Arab, kayak gitu. Makanya di Al-Quran, wasjud waqtarib, di surat Al-Alaq atau Iqra, wasjud waqtarib, sujudlah kamu, waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Berarti waktu yang paling dekat hamba dengan Allahnya, dengan Tuhannya itu adalah pada saat hamba itu sujud, menampakkan hinanya, wajah ditaruh di bumi yang biasanya bumi itu diinjak oleh kaki. Secara tidak langsung wajah kita itu diinjak oleh kaki kita sendiri. Jadi nampak hina betul, nampak betul hamba yang sebenarnya, makhluk yang butuh kepada bantuan Tuhannya. Itu maksud daripada sujud. Satu-satunya sholat yang tidak ada syariat rukuk dan sujud cuma sholat jenazah. Mengapa? Kalau di kitab Hasyiatul Bujairami ala Khotib, karena kita sholat di depan mayit. Kalau ada syariat sujud dan rukuk untuk sholat jenazah, maka semua orang awam akan mengira bahwasanya yang disujudi, yang dihormati dengan sujud, yang dihormati dengan rukuk adalah mayit, bukan Allah. Jadi kalau sholat jenazah tidak ada syariat sujud dan rukuk, khawatir orang awam akan menduga bahwa sujud dan rukuk itu bukan untuk Allah, tapi untuk mayit. Ngerti ya? Seperti itu. Terus satu-satunya sholat yang ada syariat 2 rukuk dalam setiap perokaatnya, ada syariat 2 sujud, 2 rukuk dalam setiap sholatnya, setiap 1 rokaatnya. Itu sholat gerhana. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Untuk menghinakan para penyembah matahari dan rembulan. Jadi sampai dikasih setiap rokaatnya ada 2 rukuk, 2 sujud, untuk menghina semua hamba yang nyembah matahari, yang menjadikan rembulan dan matahari sebagai Tuhannya. Itu ada hikmahnya semua syariat itu. Kalau kita pelajari filosofinya pasti ada. Ya, ada. Makanya kalau kita ahli sujud, pasti wajah kita bercahaya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Atribut para sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu ada di wajahnya, ada bekas sujudnya. Bukan yang warna hitam yang lengket di jidatnya, itu bukan. Itu sujudnya terlalu nekan. Yang dimaksud simahum fi wujuhim min atharis sujud, wajahnya bercahaya, wajahnya berseri-seri, meskipun kulitnya hitam tapi ceria. Ada bekas sujudnya, ada sering, ada nampak ya berseri-seri wajahnya, tidak gelap, tidak suram, menyenangkan meskipun orangnya jelek atau orangnya hitam, tapi menyenangkan dipandang. Itu maksudnya si maum fi wujuhi min athari sujud. Kalau yang di jidatnya itu ada hitamnya, itu si maum fi wujuhi min asaril karpet, bukan min athari sujud. Berarti sujudnya terlalu nekan. Makanya katanya guru saya itu, para wali Allah ketika jidatnya itu ada tanda hitamnya, semuanya menangis dan berharap agar warna hitam itu segera dihilangkan oleh Allah. Karena khawatir riya, karena khawatir diduga oleh orang ahli ibadah, ahli sujud, padahal sujudnya jarang kepada Allah. Gitu. Ada yang kayak gitu karena takut riya. Dan inti daripada semua sholat itu, kata Imam Ghazali, sholat itu bisa berhasiat sebagaimana yang telah dijelaskan di Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu dapat berkhasiat bisa mencegah kita dari berbuat maksiat dan berbuat kemungkaran. Kapan sholatnya seseorang bisa demikian khasiatnya? Ketika sholatnya tidak ghafil, tidak ghaflah, tidak lupa hatinya kepada Allah. Jadi setiap sholat itu merasalah seolah-olah Allah melihat kita. Seolah-olah Allah melihat kita. Merasalah sujud dan rukukmu dipersembahkan kepada Allah. Jangan ngelamun mulai takbir sampai salam ya tidak ingat Allah sama sekali, berarti jungkir balik, bukan ibadah. Katanya Yai Hasani. Jadi inti sholat itu merasanya hati dilihat oleh Allah. Sebagaimana pengertian ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allahmu seolah-olah engkau melihatnya. Jika hatimu atau matamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti lihat kamu. Jadi inti daripada kita ibadah itu harus ihsan. Ihsan itu apa? Punya perasaan hati seolah-olah Allah melihat kita. Kita dilihat oleh Allah. Tidak perlu membayangkan Allah seperti apa. Allah itu tidak bisa diseperti-sepertikan karena Allah punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Pasti berbeda dengan ciptaannya. Hanya sebagaimana di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya dalam segala hal. Kayak gitu. Dan tidak usah dibayangkan Allah di depan kita ketika sholat. Karena apa? Allah tidak bertempat. Allah tidak butuh kepada tempat yang ditempati. Allah mempunyai sifat qiyamuhu bin nafsi, berdiri di dalam zatnya sendiri, tidak butuh mukhassis pencipta yang menentukan jadinya Allah, dan tidak butuh kepada mahal tempat yang Allah tempati. Jadi jawabannya gimana kalau kita ditanyai oleh orang, Allah itu seperti apa? Jawabannya Allah tidak bisa diseperti-sepertikan. Gimana Allah itu bentuknya? Allah tidak bisa dibagaimana-bagaimana. Allah tidak bisa dibentuk-bentukkan. Membentukkan Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Terus ketika ada yang tanya, Allah berada di mana? Maka jawaban yang paling tepat adalah Allah tidak berada di mana-mana. Allah berada di mana? Allah tidak berada di mana-mana. Mengapa jawaban paling tepat seperti itu katanya Senawi Banten di dalam Qatrul Ghais? Karena Allah tidak bertempat. Kalau ditanyakan Allah berada di mana, berarti secara tidak langsung yang bertanya itu menempatkan Allah, menjadikan Allah butuh kepada tempat sandaran. Duduk, sandaran berdiri, sandaran tidur. Jelas ya? Allah mempunyai sifat qiyamu bin nafsi. Orang yang bilang Allah itu berada di mana? Di atas apa di bawah apa gimana? Kalau bilang Allah di atas, bagaimana keyakinan orang Wahabi? Berarti mentiadakan sifat qiyamu bin nafsi. Makanya ulama-ulama salaf dulu, orang awam diajari pujian itu sebelum sholat. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Kalau kiai-kiai dulu diajarkan meskipun sedikit-sedikit. Nggak, sekarang nggak diajarkan. Cuma sebatas pujian, sing pujian pun nggak paham. Apa qiyamu bi nafsi? Apa mukhalafatul lil hawadisi? Jadi maksudnya biar apa? Orang itu kalau sholat tidak menganggap Allah itu seperti apa, dan tidak menganggap Allah berada di mana. Yang penting hatimu merasa dilihat Allah. Mengapa kok demikian? Karena kenikmatan surga yang paling nikmat adalah ru'yatullah, bisa melihat Allah. Bagaimana di kitab Niyatul Zan sering saya sampaikan itu. Orang yang masuk surga itu melihat Allahnya beda-beda. Ada yang ketemu Allahnya itu setiap hari 2 kali, pagi sama sore, bukrotan wa asya.
Ada yang ketemu Allahnya satu pekan satu kali, satu Jumat satu kali, sama kayak ibadah sholat Jumat. Ada yang ketemu Allahnya itu 1 tahun 2 kali, sama kayak Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi semua orang yang beriman, semua umatnya Nabi Muhammad SAW pasti masuk surga, meskipun ada yang masih transit di neraka. Yang penting beriman di dalam hati Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka dari situ kita disuruh baca istighfar setiap hari, kita disuruh baca sholawat setiap hari, biar Nabi punya modal bela kita besok di akhirat. Pasti dibela mati-matian, karena wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi tidak akan pernah ridho masuk surganya Allah. Nabi tidak akan mau disuruh masuk surga sama Allah kalau umatnya masih ada yang tertinggal di neraka. Jadi disuruh masuk dulu semua. Namanya ketua rombongan, itu pasti naik bisnya itu pasti belakangan. Kalau naik bisnya dulu kan ya ada yang tertinggal di kamar mandi, ada yang di warung kan gitu, sama kayak gitu. Nabi itu ketua rombongan, semua umatnya berarti diketuai beliau. Pasti ya masuknya belakangan, sebagaimana di Al-Quran. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad jangan sampai putus asa. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, sangat merindukan umatnya, sangat punya cita-cita tinggi. Harisun alaikum. Nabi itu harisun alaikum, cita-citanya tinggi, ingin memasukkan seluruh umatnya masuk surga, ingin menjadikan semua umatnya ahli ibadah, ahli ilmu, mengamalkan ilmu, beriman semua, tidak ada yang kafir. Azizun alaihi ma'anitum. Nabi mempunyai sifat hatinya beliau itu sedih jikalau umatnya sedih. Beliau itu menderita ketika umatnya menderita. Beliau itu sangat sakit hatinya ketika umatnya disiksa di neraka. Itu namanya azizun alaihi ma'anitum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Azizun alaihi ma'anitum kalau dibahasakan Indonesia itu, Nabi itu mempunyai rasa empati tinggi, rasa perhatian tinggi. Ketika umatnya disiksa di neraka, seolah-olah beliau sendiri yang disiksa. Ketika umatnya sakit, beliau merasakan sakitnya. Ketika umatnya bahagia, beliau itu juga bahagia. Itu azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum, cita-citanya tinggi, ingin memasukkannya ke surga semua. Ketika Allah sudah memberikan atau anjazila, diidininya faati umatnya, Nabi itu fatardo, hatinya ridho. La ardo wa wahidu min ummati finnar. Maka saya sering menyampaikan kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW itu sama seperti kasih sayangnya seorang suami kepada istrinya. Meskipun permintaannya kurang begitu menyenangkan, tapi yang namanya kekasih masih kalah dengan rasa sayangnya, tetap dikabulkan. Allah mengabulkan doa Nabi karena melihat nabinya, bukan karena melihat umatnya yang masuk neraka itu. Kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya itu sama seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Meskipun anaknya bandel, ahli maksiat, nak nurut, namanya orang tua itu tidak ada yang tega, tidak ada yang rela hatinya ketika anaknya dipukuli oleh orang lain, ketika anaknya disiksa, dihajar oleh malaikat Malik. Jadi jangan putus asa. Karena model umat Islam itu besok di akhirat setelah ditimbang itu ada 3. Ada yang dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surganya langsung lulus, dapat tiket surga tanpa dimintai pertanggungjawaban, tanpa dihitung-hitung amalnya. Itu yaitu orang yang ditemukan di dalam buku catatan amalnya hanya amal baik, tidak ada amal jelek, karena sudah diampuni sebelum meninggal dunia, atau memang seumur hidupnya tidak pernah dosa kayak para nabi. Yang kedua, orang yang langsung masuk surga tanpa transit neraka itu dakhalal jannah bighairi hisab, modelnya adalah orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dari timbangan amal buruknya.
Timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Amal baiknya 60%, amal buruknya 40%. Di total masih lebih 20% amal baik. Ini langsung masuk surga ini, tanpa mampir ke neraka meskipun dia pernah berdosa kepada Allah. Ini model orang yang, jadi kita ketika terjerumus kepada maksiat segera tobat, maksiat lagi tobat lagi, maksiat lagi ditempel dengan kebaikan, dengan ibadah semampu kita, jangan sampai putus asa. Barangkali tobat yang paling terakhir itu Allah terima, dosa-dosa kita sebelum meninggal sudah diampuni. Mudah-mudahan kita masuk yang dakhalal jannah bighairi hisab. Model umat Islam yang kedua adalah ketika timbangan amalnya manistawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, timbangan amalnya itu sejajar, sebanding, tidak ada yang lebih berat antara yang baik sama yang buruk. Ini nanti tetap masuk surga, tapi fayuhasabu hisaban yasira, dihisab dulu, dimintai pertanggungjawaban dulu, tapi dengan pertanggungjawaban yang ringan. Karena mau dimasukkan neraka dosanya tidak ada sebanding dengan amal ibadahnya. Mau dimasukkan surga pahalanya juga habis karena dosanya. Ketimbangan amal baik sama buruknya sejajar, tidak ada yang lebih berat. Ini tetap masuk surga, tapi hisapannya ringan. Model umatnya Rasulullah SAW yang ketiga ini adalah tahtal masyiah, di bawah naungan kehendak Allah. Insya Allah afa anhu, kalau Allah mau Allah maafkan semua dosanya. Wa insya Allah azaba biqadri jurmihi, kalau Allah mau Allah siksa dulu, Allah mampirkan ke neraka dulu sesuai kadar dosanya. Kalau sudah dosanya habis setara dengan ukuran siksanya, baru dientas tsumma yadkhulul jannah, masuk surga. Kayak gitu. Ini orang yang kayak apa? Orang Islam yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Ini baru pilihannya ada dua. Bisa langsung dimaafkan gara-gara disyafaati oleh Rasulullah SAW atau oleh teman-temannya. Itu teman saya, masa saya saja masuk surga, ya Allah, kasihan dia. Itu sahabat saya itu. Dia sangat baik kepada saya di dunia. Hanya dimaafkan. Kalau Allah mau juga Allah siksa dulu sesuai takaran dosanya, baru kalau sudah habis masuk surga. Jadi intinya semua orang Islam masuk surga. Ngapain kita ribut? Kan ya, ngapain kita berantem? Di YouTube orang Islam berantem semua. Ngapain? Ujung-ujungnya masuk surga. Jadi semua umatnya Rasulullah SAW itu tidak pernah Nabi anak tirikan, tidak pernah dianaktirikan, tidak pernah pilih kasih Rasul. Semuanya dimasukkan surga tanpa terkecuali. Kalau sudah habis di neraka tinggal orang kafir saja, baru Rasulullah masuk. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, la arda wa wahidun min ummati finnar. Makanya kalau ketemu orang ahli maksiat jangan divonis, didoakan saja. Ngapain kita menentukan, tidak pernah sholat, neraka kamu. Emangnya yang punya neraka kamu? Kamu sendiri belum tentu ibadahnya diterima sama. Jadi jangan gampang menjelek-jelekkan orang, jangan gampang memvonis orang neraka surga. Kamu sendiri belum tentu masuk surga. Meskipun kelihatannya kamu orang alim, ya santri, masjid kamu riak, ingin dipuji orang, ingin dipuji mertua, calon mertua. Jadi zong ibadah kamu masuk langgar habis. Karena apa? Caper, cari perhatian terus. Jadi bukan ikhlas. Jadi ruhnya ibadah ketika kita menjalankannya ikhlas, tidak ada keterpaksaan, tidak ada faktor orang lain. Ikhlas. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuha al-ikhlas. Ibadah itu bisa terasa nikmat ketika kita jalankan dengan cara ikhlas, dengan hati legowo, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena ingin dapat imbalan surga.
Itu sudah otomatis surga itu. Ngapain kita minta bayaran kepada Allah? Yang ngatur bayaran, yang ngatur gaji surga sudah ada. Nggak perlu, yang penting kita ibadah mencari ridhonya Allah. Kita ingin masuk surga gara-gara syafaatnya Rasulullah, gandol nang Kanjeng Nabi itu. Kalau kita ingin masuk surganya gara-gara amal kita sendiri, banyak nak nutup. Tabungan kita itu sedikit, maksiatnya yang banyak. Tabungan yang baik itu dikit ya. Rekening akhirat kita mungkin ya dibanding dosanya itu banyak dosanya. Kalau kita tidak mengharapkan syafaat Rasulullah, tidak mengharapkan rahmat Allah, ridho Allah, tidak bisa masuk surga. Jadi barokahnya kita dipertemukan, kita bahas ilmu, bahas apalagi hadisnya Nabi. Hadis ini berarti keluar dari lesan mulia Rasulullah SAW. Siapa yang mengamalkan hadis pasti tidak akan tersesat. Ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku yang membawa ilmu-ilmu hadis, yang pernah mendengarkan telinganya langsung dari kalamku, itu ibaratkan bintang. Bintang itu menyinari bumi di saat malam hari. Kalau kalian ikut hadis yang ditulis oleh sahabat-sahabatku, kalian pasti dapat hidayah ke jalan yang Allah ridhoi. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Jelas ya. Jadi jangan putus asa. Terus ajak orang lain kebaikan, diri kita sendiri terus kebaikan. Nggak usah menentukan neraka surganya orang, meskipun doirnya orang itu bertato atau bersemir atau pakai anting-anting, pakai tinde, tak usah ditentukan. Yang penting ya didoakan, mudah-mudahan Allah maafkan kesalahannya, Allah beri jalan hidayah, Allah kumpulkan di surga bersama kita. Beres yang ada. Makanya guru-guru kita mengajarkan ketika ketemu orang ahli maksiat, doakan Allahumma kama farrohtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ketika ada orang maksiat terang-terangan, kita doakan, ya Allah, sebagaimana kau bikin bahagia hatinya di dunia, bahagiakanlah kelak di akhirat. Kalau sering orang itu kita doakan demikian, sebagaimana doanya Syekh Mahruk Al-Karhi rahimahullah ta'ala, suatu saat mereka akan mendapatkan jalan hidayah. Apalagi ketika ruhnya dulu di alam ruh cocok dengan orang ahli ibadah, tobat, ruhnya cocok dengan orang Islam, masuk Islam. Al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh itu merupakan beberapa jenis atau macam yang pernah Allah cocok-cocokkan. Yang cocok besok sejalan, yang tidak cocok pasti menyimpang. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Banyak orang-orang yang tanya tentang ruh kepadamu Muhammad. Jawablah, urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Tidaklah kalian dikasih ilmu tentang ruh kecuali hanya secuil ilmu tentang ruh. Ada orang itu Wahabi langsung diajari Allah, ada. Mengetahui tentang ruh berawal dari apa? Apa dari nur Nabi Muhammad? Kayak gitu. Duh, kok ngantuk sudah? Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sudah berapa menit? Lanjutkan ya, baca hadis. Karena dengan kita baca saja itu dapat menerangkan hati. Hadis paham tidak paham, dengan kita baca itu hati bercahaya. Karena apa? Yang hadis ini keluar dari lesannya Rasulullah SAW. Orang yang baca hadis sebelum diartikan, sebelum dipahami, sudah ada nur Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam hati kita. Ayo bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumul jum'ati
waqafat al malaikatu ala babil masjidi yaktubuna al awwala fal awwala wa mithlul mahjari kama thalil ladzi yuhdi badanatan thumma kalladzi yuhdi baqaratan thumma kabsan thumma dajajatan thumma baydatan fa idza kharaja al imamu tawwaw suhufahum wa yastami'una adz-dzikra rawahul Bukhari wa Muslim. Ini saya terjemah saja, keterangan lebih lanjutnya detailnya besok ya. Ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena sekarang malam Kamis, besok malam Jumat, pasnya bahas hadis ini hari Jumat. Makanya sengaja saya baca singkat, saya terangkan detailnya besok. Ketika datang hari Jumat, semua malaikat Allah itu berdiri di pintu masjid. Idza kana yaumul jum'ati waqafat al malaikatu ala babil masjid. Ketika datang hari Jumat, semua malaikat Allah itu diam di pintu masjid. Yaktubunal awwala fal awwala, mencatat siapa orang yang datang terlebih dahulu, kemudian yang datang di fase berikutnya, kemudian datang di loter berikutnya, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai imam baca khutbah. Wa mithlul mahjari, perumpamaan bergegas datang lebih awal ke masjid. Kama thalil ladzi yuhdi badanatan, sama seperti perumpamaan seseorang yang menghadiahkan seekor onta. Tsumma kalladzi yuhdi baqaratan, kemudian sama seperti orang yang menghadiahkan seekor sapi. Tsumma kabsan, kemudian seekor domba, kambing. Tsumma dadajatan, kemudian seekor ayam. Tsumma baydatan, kemudian telurnya ayam. Arti siapa yang datang ke masjidnya lebih dahulu itu yang besar pahalanya. Ada yang seukuran pahala unta, pahala sapi, pahala kambing, pahala ayam, ada yang pahala telur. Fa idza kharajal imamu, ketika imam sholat Jumat itu keluar rumahnya menuju masjid, dari sini menyimpulkan bahwa yang sunat datang terlebih dahulu itu cuma makmum. Imam itu sunatnya datang telat. Imam sunatnya takhir, makmum sunatnya tabekir. Tabekir isu-isu, maksudnya segera berangkat ke masjid, namanya mahjar. Fa idza kharajal imam, ketika imam sudah keluar dari rumahnya menuju masjid, tawwaw suhufahum, semua malaikat yang berdiri di pintu masjid itu ngelempit atau menutup lembaran database-nya itu. Ditutup, bis. Berarti kalau sudah ditutup, nggak masuk kategori yang datang telat-telat, nggak masuk buku catatan, kayak gitu. Wastami'una dzikra, untuk apa malaikat ini menutup buku catatan amalnya, nyatat orang yang datang lebih dahulu. Untuk mendengarkan dzikra. Dzikra di sini adalah khutbah. Ketika umam sudah membaca khutbah, malaikat ikut dengarkan khutbahnya imam. Nah, oleh karena itu semua makmum sunat insot. Kalau madhab Syafi'i, qaul jadidnya ngobrol berkalam pada saat khotib sedang baca khutbah, itu hukumnya makruh. Qaul jadidnya Imam Syafi'i, makruh kalam, ngobrol ketika khotib sedang baca khutbah Jumat. Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i, sama seperti tiga madhab yang selain Imam Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali, menghukumi haram berbicara, haram ngobrol ketika khotib
sedang baca khutbah. Untung kita mazhab Syafi'i masih murah, makruh. Makruh itu berarti boleh tapi kurang baik. Kalau seandainya orang-orang sini ikut mazhab Hanafi, dosa terus yang ngobrol di belakang. Jelas sih. Untuk selanjutnya kita bahas pertemuan besok ya, detailnya tentang bab Jumat ini. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sedikit. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.